Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok dari mata kuliah analisis berbasis objek akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami. Di sini anggota kelompok saya sendiri ada Wisnu Ivandu Pramana dan rekan saya Idla Suja Nizhamul. Dan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Rancangan Sistem Berjalan pada Aplikasi Absensi PT Himatika. Dan untuk yang pekerjaan pertama kami adalah kami harus menyusun flowchart sistem bisnis existing atau yang terjadi pada saat ini di PT Himatika. Pada PT Himatika, pada sistem absensinya di mana para karyawan atau administrator melakukan login, kemudian melakukan input data karyawan, kemudian mendaftarkan sidik jari, kemudian mengatur data SIP, kemudian jika karyawan datang, maka akan melakukan absensi sidik jari, kemudian mesin akan merekam data dan akan menyimpan datanya. Jika SIP sudah selesai, maka data akan dipindahkan ke sistem dan analisis akan melakukan data berdasarkan absensi untuk mengecek apakah karyawan tersebut hadir atau tidak. Jika tidak, maka akan diinput ketidakhadiran dan akan berlanjut kepada data selesai diproses. Untuk sistem overtime, admin akan melihat laporan overtime dan juga manajemen juga bisa login di sini untuk melihat laporan absensi dan juga karyawan juga bisa melakukan login di booth untuk melakukan pengecekan mengenai laporan absensi ataupun melihat laporan overtime. Dan di sini terdapat tiga ya, jadi ya ada admin, manajemen, dan juga karyawan tersebut. Kemudian dari kita analisis dari segi pieces, di mana terdapat di sini yang pertama adalah performance dan juga information. Dari segi performance atau kinerja, dari model flowchart yang telah kami buat tadi, terdapat beban skala, kondisi operasional, dan juga status yang krisis. Karena kecepatan analisis melambat secara eksponensial seiring tingginya volume lembur. Kemudian dari segi informasi terdapat gesekan manual, risiko integritas, dan dampak akhirnya adalah perhitungan jam hadir dan biaya overtime menjadi lebih bias dan mengancam validitas data manajemen. Dari sisi ekonomi dan juga kontrol, waktu administrator pasti tersita, karena dampak finansialnya adalah pekerjaan bernilai tambah terabaikan, kelelahan dapat memicu kesalahan perhitungan overtime. Kemudian dari segi kontrol, celah akses dan perubahan data, integritas sistem lemah sehingga menimbulkan risiko yang kritis. Data rentan dapat diubah secara sembarangan oleh pihak yang tidak berwenang. Dari segi efisiensi dan juga servis, terjadi inefisiensi proses manual. Karena input ketidakhadirannya semuanya secara manual, pemindahan log mesin juga secara manual, sehingga kehilangan waktu produktif aktif atau masif yang tidak scalable untuk 1.000 pekerja. Kemudian dari segi servis, kebutuhan pelayanan juga terhambat, karena layanan informasi lumpuh, rantai pasok data terputus di meja administrator. Dari kesimpulan analisis bisnis, akar permasalahan sistem absensi pada PT Himatika adalah masalah fundamental. Operasional bukan hanya pada skala 1.000 karyawan, melainkan ketergantungan total sistem pada pemrosesan data manual oleh administrator. Karena terjadinya beban ganda, rentannya validitas, dan juga hambatan akses. Karena tanpa pembagian peran manajemen dan karyawan, akan kehilangan hak akses secara real time. Dari segelintir masalah di atas, kebutuhan sistem baru dibutuhkan, yakni otomatisasi proses, kemudian ditingkatkannya akselerasi pengolahan data, kemudian ditingkatkannya keamanan dan juga hak akses, dan kemudahan laporan mandiri. Sehingga portal self-service, manajemen mendapatkan akses instan ke dashboard laporan overtime, sementara karyawan memantau transparansi absensi pribadi secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Idlal Suja. Kepada Bang Idlal, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian perancangan sistem dimulai dari use case diagram. Pada sistem absensi PT Himatika ini terdapat tiga aktor utama yaitu administrator, karyawan, dan manajemen. Administrator memiliki tugas untuk mengelola data karyawan dan data shift. Kemudian memasukkan data ketidakhadiran dan mencatat apabila terdapat ketidaksesuaian jam pulang atau overtime. Kemudian untuk karyawan, proses utamanya adalah melakukan absensi menggunakan mesin fingerprint. Karyawan juga dapat melihat data absensi dan data overtime miliknya. Sedangkan manajemen memiliki akses untuk melihat laporan absensi dan laporan overtime. Next. Next, Mas. Yap. Selanjutnya adalah activity dan sequence diagram. Pada bagian ini kami menggambarkan alur aktivitas dan urutan proses yang terjadi dalam absensi, dalam sistem absensi. Activity diagram lebih berfokus pada alur kegiatan yang dilakukan, mulai dari proses awal sampai proses selesai. Sedangkan sequence diagram menunjukkan urutan interaksi antara pengguna dengan sistem berdasarkan waktu atau tahapan prosesnya. Jadi kedua diagram ini digunakan untuk memperjelas bagaimana proses yang ada pada use case sebelumnya berjalan di dalam sistem. Next.
Selanjutnya, berikutnya ini adalah proses entry data shift. Pada proses ini, administrator bertugas memasukkan dan mengelola data shift kerja karyawan. Data shift yang digunakan terdiri dari jam masuk, waktu mulai istirahat, waktu selesai istirahat, dan jam pulang. Data shift ini nantinya menjadi acuan dalam menentukan apakah absensi karyawan sesuai dengan jadwal atau terdapat kondisi tertentu seperti keterlambatan dan overtime. Jadi data shift menjadi salah satu data penting karena digunakan sebagai dasar dalam proses pengolahan absensi. Next. Selanjutnya adalah entry absensi karyawan. Untuk proses absensi utama, karyawan melakukan absensi menggunakan mesin fingerprint. Hasil pencatatan dari mesin tersebut kemudian masuk ke dalam sistem sebagai data absensi. Data ini nantinya dapat digunakan untuk mengetahui waktu karyawan melakukan absen masuk, istirahat, maupun absen pulang. Jadi proses ini karyawan lebih berperan sebagai pengguna yang melakukan absensi, sedangkan sistem akan menerima dan mengolah data hasil fingerprint tersebut. Next. Berikutnya adalah entry ketidaksesuaian jam pulang atau overtime. Pada proses ini, administrator mencatat apabila terdapat karyawan yang pulang tidak sesuai dengan jadwal shift atau terdapat kondisi overtime. Jika jam pulang karyawan melewati jadwal yang sudah ditentukan pada shift, maka kondisi tersebut dapat dicatat sebagai overtime. Data ini kemudian menjadi bagian dari data absensi dan nantinya dapat digunakan dalam laporan overtime. Jadi proses ini membantu perusahaan untuk mencatat kondisi jam kerja yang melebihi jadwal normal. Next. Selanjutnya adalah kelas diagram. Pada sistem ini terdapat beberapa kelas utama, yaitu karyawan, shift kerja, raw, raw data absensi, dan data absensi. Kelas karyawan digunakan untuk menyimpan data identitas karyawan dan data sidik jari. Kemudian shift kerja digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jadwal kerja karyawan. Raw data absensi menyimpan data hasil pencatatan langsung dari mesin fingerprint. Sedangkan data absensi menyimpan data yang sudah diolah, termasuk informasi kehadiran dan overtime. Jadi kelas diagram ini menggambarkan struktur data utama yang digunakan dalam sistem absensi. Next. Berikutnya adalah state chart diagram. Diagram ini menggambarkan perubahan status absensi karyawan. Pada awalnya status karyawan adalah belum melakukan absensi. Setelah melakukan fingerprint, status berubah menjadi sudah absen masuk. Kemudian status dapat berubah ke tahap istirahat dan selanjutnya menjadi sudah absen pulang. Apabila karyawan melakukan absen pulang melewati jadwal shift yang sudah ditentukan, maka shift akan mencatat kondisi tersebut sebagai overtime atau lembur. Jadi state chart diagram ini menunjukkan bagaimana status absensi berubah berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Next. Selanjutnya adalah komponen diagram. Pada sistem ini terdapat beberapa komponen utama yaitu aplikasi absensi, modul data karyawan dan shift, modul absensi dan overtime, serta database absensi. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan untuk menjalankan proses sistem. Aplikasi menjadi bagian yang digunakan untuk menjalankan sistem. Kemudian modul mengelola proses dan data sesuai fungsinya. Sedangkan database digunakan untuk menyimpan data absensi. Dengan komponen diagram ini, kita dapat melihat gambaran komponen sistem dan hubungan antar komponen tersebut. Next. Terakhir pada bagian saya ini itu adalah asumsi kelompok. Dalam perancangan ini kami menggunakan beberapa asumsi agar seluruh diagram dapat dibuat secara konsisten. Pertama, sistem memiliki 3 jenis pengguna, yaitu administrator, karyawan, dan manajemen. Kedua, setiap karyawan memiliki data identitas dan contoh identifikasi sidik jari sebanyak 5 jari. Ketiga, data shift terdiri dari jam masuk, istirahat, selesai istirahat, dan jam pulang. Keempat, proses absensi utama dilakukan menggunakan mesin fingerprint. Kemudian jika karyawan tidak hadir, administrator memasukkan data ketidakhadiran sesuai kondisi karyawan. Jika jam pulang melewati jadwal shift, maka kondisi tersebut dicatat sebagai overtime. Laporan absensi dan overtime sebagai dasar agar seluruh diagram yang sudah dibuat tetap sesuai dan saling berhubungan dengan studi kasus PT Himatika. Baik, sekian penjelasan saya mulai dari perencanaan sistem, mulai dari case diagram, segmen diagram, presentasi data, sampai komponen diagram, sampai di asumsi kelompok tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Wisnu. Kepada Mas Wisnu, saya persilakan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.